10 tahun menikah tapi tak kunjung diberi momongan. Dewi selalu disalahkan. Setiap doa jadi luka, setiap tatapan ibu mertuanya seperti pisau yang menusuk pelan. Tapi siapa sangka, rahasia besar yang disembunyikan suaminya justru membalik segalanya. Dan ketika kebenaran itu terungkap, tak ada lagi yang bisa kembali seperti dulu. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita bahas. Pagi itu, rumah sederhana di pinggiran kota tampak damai. Dewi, wanita 33 tahun berwajah lembut dengan rambut hitam sepunggung, sedang menyiapkan sarapan. Suaminya, Rangga, pria 35 tahun, mengenakan kemeja kerja kusut, bersiap ke kantor. Mereka tampak seperti pasangan bahagia, tapi keheningan di antara mereka lebih keras dari suara panci di dapur. Sudah 10 tahun mereka menikah, namun kursi kecil di ruang tamu itu tetap kosong. Tak ada tawa anak, tak ada suara tangis bayi. Setiap malam, Dewi menatap kalender di dinding, menghitung hari subur, berharap ada keajaiban. Tapi setiap kali menstruasi datang, hatinya seperti diremukkan perlahan. Rangga selalu mencoba menenangkan. Sabar, mungkin belum rezeki, katanya lembut. Tapi di matanya, Dewi melihat kelelahan. Ia tahu suaminya pun mulai lelah menjawab pertanyaan keluarga besar, tetangga, bahkan rekan kerja. Kapan punya momongan, Rang? Sebuah pertanyaan sederhana yang rasanya seperti belati bagi Dewi. Di meja makan mereka duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Dewi menatap piring kosong. Rangga sibuk dengan ponselnya. Dulu mereka selalu bercanda saat sarapan. Sekarang hanya ada rasa canggung. Cinta mereka masih ada, tapi perlahan berubah jadi kesedihan yang tak bisa diucapkan. Sore hari Dewi berjalan pulang dari pasar. Ia melihat seorang ibu muda menimang bayinya di teras rumah sebelah. Bayi itu tertawa keras, dan entah kenapa tawa itu terdengar seperti ejekan di telinganya. Dewi tersenyum paksa, menyapa, lalu melangkah cepat dengan mata berkaca-kaca. Di kamar, Dewi memandangi baju bayi yang dulu dibelinya diam-diam. Baju kecil berwarna biru muda. Ia membayangkan jika suatu hari anaknya memakai itu. Tapi bayangan itu selalu memudar sebelum sempat utuh. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam pakaian itu seperti menggenggam doa yang belum dikabulkan. Rangga masuk ke kamar, melihat istrinya termenung. "Kamu kenapa, sayang?" tanya Rangga pelan. Dewi menggeleng. "Aku cuma lelah." Ia tersenyum, tapi suaranya bergetar. Rangga tahu Dewi berbohong, tapi ia memilih diam. Kadang diam terasa lebih mudah daripada menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Malam tiba. Hujan turun deras. Di dalam kamar yang remang, Dewi berdoa sambil menahan isak. Ia memohon agar diberi keajaiban, agar bisa menjadi ibu seperti wanita lain. Tapi langit malam hanya menjawab dengan suara hujan yang makin deras, seolah ikut menangis bersamanya. Dewi sempat berpikir, mungkin ini hukuman atas dosa masa lalunya. Ia mulai menyalahkan diri sendiri. Setiap kali melihat bayi, ada rasa iri dan bersalah bercampur jadi satu. Ia ingin bahagia, tapi setiap harapan baru justru membawa luka lama yang tak sembuh-sembuh. Sementara itu, Rangga duduk di ruang tamu, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Wajah mereka di foto tampak bahagia, penuh harapan. Kini, foto itu terasa seperti sisa masa lalu, kenangan tentang dua orang yang pernah percaya bahwa cinta saja cukup. Tapi kenyataan berkata lain. Hari Minggu sore, Bu Ratna, ibu dari Rangga, datang berkunjung. Wanita 58 tahun dengan gaya bicara tajam dan tatapan menilai itu, langsung menyapu rumah dengan pandangannya. "Sepi amat rumahmu, Rang. Gak ada suara anak kecil, kayak kuburan," ujarnya sambil duduk di sofa. Dewi menunduk pura-pura sibuk membawa teh. "10 tahun kan kamu nikah?" lanjut Bu Ratna dengan nada menggigit. "Kamu yakin gak ada yang salah, Dewi? Kadang perempuan itu suka gak sadar, ada penyakit dalam yang bikin mandul." Kalimat itu menghantam Dewi seperti tamparan keras. Rangga mencoba tersenyum, "Bu, jangan ngomong begitu di depan Dewi, gitu." Tapi Bu Ratna tak peduli. "Ibu cuma ngomong kenyataan.
Cucu itu penerus keluarga, bukan main-main. Ia menatap Rangga tajam. Kamu tuh satu-satunya anak laki-laki, Ibu. Masak mau berhenti di sini aja. Rangga terdiam, rahangnya menegang. Sementara Dewi hanya bisa menatap lantai, menahan air mata. Malamnya, suasana rumah dingin. Dewi diam di kamar, menangis tanpa suara. Rangga masuk, duduk di sebelahnya. Maaf sayang, Ibu memang kadang kelewatan. Dewi menatapnya dengan mata bengkak. Kelewatan, Mar? Ibumu baru saja bilang aku mandul. Apa kamu tahu rasanya? Rangga tak bisa menjawab. Keesokan harinya, Dewi mencoba bersikap biasa. Tapi setiap kali ponselnya berbunyi, hatinya bergetar takut kalau itu pesan dari mertua. Dan benar, sebuah pesan masuk. Coba periksa rahimmu, Nak. Siapa tahu itu sebabnya. Dewi menutup layar, dadanya sesak. Ia merasa dirinya bukan lagi manusia, tapi kesalahan yang hidup. Suatu malam Bu Ratna kembali datang tanpa kabar. Ia membawa tetangga yang baru saja melahirkan. Tuh, si Sari nikah baru 2 tahun udah punya bayi, katanya bangga. Dewi tersenyum kaku, mencoba menahan tangis di tenggorokannya. Ia tahu semua itu bukan sekadar obrolan biasa, itu sindiran yang dibungkus kepura-puraan. Ketika tamu itu pulang, Dewi langsung ke dapur, mencuci piring dengan tangan bergetar. Piring itu akhirnya pecah di tangannya. Pecahan kaca membuat darah menetes ke lantai. Rangga panik. Kamu kenapa sayang? Dewi tersenyum getir. Nggak apa-apa. Mungkin aku memang wanita yang gampang pecah. Kata-kata itu menancap dalam di kepala Rangga. Tapi ia terlalu penakut untuk melawan ibunya. Ia hanya bisa memeluk Dewi dari belakang, sementara istrinya menahan tangis. Di luar rumah, suara jangkrik menggema. Tapi di dalam hati Dewi, suara itu berubah jadi gema kesepian yang menakutkan. Hari berganti minggu. Dewi mulai jarang bicara, jarang makan, jarang tersenyum. Rangga mulai khawatir, tapi tetap tidak punya keberanian untuk menegur ibunya. Ia pikir waktu akan menyembuhkan, padahal waktu justru membuat luka itu semakin dalam, semakin membusuk. Sampai suatu malam Dewi berkata lirih di atas ranjang, "Kalau nanti aku pergi, jangan salahkan aku ya, Mar." Rangga menoleh cepat. "Pergi kemana maksudmu?" Tapi Dewi hanya memejamkan mata, air mata jatuh perlahan. Di luar langit kembali hujan, sama seperti malam-malam sebelumnya, saat doa-doanya tak pernah dijawab. Suatu sore Bu Ratna datang lagi, kali ini dengan wajah serius. "Rangga, ibu mau bicara 4 mata." Dewi paham, percakapan itu bukan kabar baik. Ia masuk ke dapur, tapi telinganya masih bisa menangkap jelas suara sang mertua. "Kamu sudah cukup sabar, Nak. Sekarang saatnya mikir warisan keluarga." Rangga menarik napas panjang. "Maksud ibu apa?" Bu Ratna menatap tajam. "Kamu butuh penerus. Kalau Dewi nggak bisa kasih kamu anak, ibu sarankan cari istri lain. Banyak gadis baik yang bisa ngasih cucu buat ibu." Kalimat itu menusuk dada Rangga, seolah menghapus 10 tahun cinta begitu saja. Dewi mendengar semua dari balik pintu dapur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Tangannya gemetar, mencengkeram meja. Dalam kepalanya suara Bu Ratna terus berulang. Cari istri lain. Ia hampir tak sanggup berdiri, tubuhnya lemas, seakan seluruh harga dirinya direnggut tanpa sisa. Rangga berusaha membela. "Bu, Dewi itu istri saya nggak mau nyakitin dia." Tapi Bu Ratna membalas cepat. "Kamu mau nyakitin ibu gitu? Mau bikin ibu mati tanpa cucu?" Rangga terdiam, tak berani menatap ibunya. Ia terjebak di antara cinta dan darah daging yang mengikat. Malam itu Dewi memberanikan diri bertanya, "Kamu bakal nurutin kata ibumu?" Rangga menatap kosong ke arah langit-langit. "Aku nggak tahu, Wi. Aku cuma pengen tenang." Dewi menatapnya kecewa. "Tenang? Setelah semua ini, kamu masih pikir tenang itu bisa ada di rumah ini?" Tangisnya pecah lagi. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang membawa seorang wanita muda bernama Lila, anak teman arisannya. Ini Lila, masih 25.
Badannya subur, bisa kasih kamu keturunan, katanya tanpa rasa malu. Dewi terdiam di ruang tamu, tubuhnya terasa mati rasa. Rangga hanya bisa menunduk. Setelah Lila pergi, Dewi berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya. Ia gemetar, menatap wajahnya di cermin yang pucat. "Aku cuma rahim gagal," bisiknya lirih. Tatapannya kosong, seperti orang yang sudah menyerah pada hidupnya sendiri. Malamnya Dewi duduk di teras sendirian, menatap langit yang mendung. Rangga menghampiri tapi Dewi menolak disentuh. "Kamu diem aja waktu ibumu bawa perempuan itu. Kamu tahu rasanya kayak apa?" Rangga tak menjawab. Dalam diamnya Dewi tahu cinta mereka sudah nyaris mati. Besoknya Dewi mulai mengemasi pakaiannya. Ia tidak tahu harus kemana, tapi tahu bahwa rumah itu bukan lagi tempatnya. Namun sebelum sempat pergi, Bu Ratna datang dan berkata sinis, "Syukurlah kamu sadar diri. Anak ibu pantas dapat yang lebih baik." Dewi terdiam, matanya memerah. Rangga datang terlambat. Dewi sudah di depan pintu dengan koper kecilnya. "Aku capek, Mar," katanya sambil menatap mata suaminya. "Capek disalahin atas hal yang bukan salahku." Rangga memegang tangannya, tapi Dewi menarik perlahan. "Kadang cinta nggak cukup kalau cuma aku yang berjuang." Beberapa bulan setelah kebenaran terungkap, Dewi dan Rangga memutuskan menjalani terapi kesuburan. Mereka mencoba program bayi tabung dengan donor. Prosesnya berat, penuh biaya dan emosi. Tapi untuk pertama kalinya, mereka berjuang bersama. Bukan saling menyalahkan, melainkan saling menopang. Waktu berlalu. Suatu pagi hasil tes kehamilan menunjukkan 2 garis merah. Dewi menatap alat itu sambil terisak, tangannya gemetar. Akhirnya Mar, Rangga memeluknya erat. Air mata bahagia bercampur haru. Setelah 10 tahun penderitaan, keajaiban itu datang juga. Mereka akan menjadi orang tua. Namun kabar itu tidak sepenuhnya membawa kedamaian. Saat Rangga memberitahu ibunya, reaksi Bu Ratna justru dingin. "Anaknya dari siapa? Kalau dari donor, itu bukan cucu ibu." Kata-kata itu membuat Rangga terdiam. Ia menatap ibunya tak percaya. "Bu, itu tetap darah kami. Itu tetap anak kami." Bu Ratna menatap sinis. "Perempuan itu sudah merusak keluarga ini. Sekarang kamu malah mau rawat anak orang lain. Ibu nggak akan akui cucu hasil donor." Ucapannya seperti racun yang merusak setiap kebahagiaan kecil yang mereka punya. Rangga pergi dengan wajah menegang, berusaha menahan amarah. 9 bulan kemudian Dewi melahirkan bayi perempuan sehat. Tangis pertama anak itu membuat ruang bersalin terasa hangat. Rangga menggenggam tangan istrinya, berbisik, "Namanya Hana, artinya kebahagiaan." Dewi tersenyum lemah, air matanya jatuh di pipi. Akhirnya perjuangan mereka tak sia-sia. Namun ketika Bu Ratna datang ke rumah sakit, ekspresinya datar. Ia menatap bayi itu sebentar lalu berkata, "Perempuan?" Rangga mencoba tersenyum. "Iya Bu, cantik kan?" Tapi Bu Ratna malah menghela napas panjang. "Kamu nggak capek dapet yang setengah-setengah terus? Cucu perempuan, apa gunanya?" Dewi memeluk bayinya erat, menahan air mata. Ia tak ingin anaknya mendengar kata-kata jahat di hari pertama hidupnya. "Kalau ibu nggak bisa terima, silakan pergi," katanya lirih tapi tegas. Rangga menatap istrinya dengan kagum. Untuk pertama kalinya, Dewi berdiri melawan. Bu Ratna terdiam, tak menyangka Dewi berani bicara. Ia meninggalkan ruangan dengan wajah muram. Setelah itu Rangga duduk di samping Dewi. "Aku bangga padamu," katanya lembut. Dewi menatap suaminya. "Aku nggak mau Hana tumbuh dalam kebencian. Cukup aku yang ngerasain itu." Beberapa tahun kemudian, Hana tumbuh jadi anak ceria dan pintar. Rangga bekerja keras, Dewi mulai tersenyum lagi. Namun setiap kali mengingat masa lalu, terutama malam-malam penuh hinaan, Dewi masih bisa merasakan luka itu. Luka yang mungkin tak pernah benar-benar sembuh. Suatu sore saat Hana berlari ke pelukannya, Dewi berbisik, "Kamu tahu, Nah, kamu datang setelah badai panjang.
Dan ibu berjanji, nggak akan biarkan siapapun hancurkan kebahagiaan kita lagi. Matahari sore menyinari wajah mereka bertiga. Bagi Dewi, itulah kemenangan sejati. Bukan karena menang, tapi karena bertahan.